Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatul arba'un, maqalah yang ke-40. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal ilal akhir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau ditanya. Jadi pernah ada orang bertanya sama beliau terkait apa? Ini pertanyaannya, ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik? Wa ma khairul syuhur, bulan apa yang paling baik? Wa ma khairul a'mal, dan amal-amal apa yang paling baik? Faqala, kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, khairul ayyami yaumul jumu'ati. Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Karena Jumat itu adalah sayyidul ayyam. Dia adalah penghulunya hari-hari yang ada, yang memang Allah berikan secara khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana kemudian diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Kemudian di situ Allah berikan keistimewaan di mana juga dianjurkan untuk bersedekah karena pahalanya itu dilipat gandakan. Hari Jumat tidak sama dengan hari-hari lainnya seperti hari Senin, Selasa, itu tidak sama. Wa khairu syuhuri syahru Ramadan, dan sebaik-baik bulan adalah syahru Ramadan, bulan Ramadan. Ya kan? Bulan Ramadan. Seperti yang kita laksanakan puasa di bulan Ramadan itu. Karena dia itu mempunyai keunggulan, keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus dari sisi Allah kepada langit dunia. Lalu kemudian dari langit dunia itu nanti diturunkan kepada Rasulullah secara munajjaman, secara berangsur-angsur, bertajrij. Yaitu kadang turun surat ini, keesokan harinya surat ini gitu. Kalau sekaligusnya memang dari sisi Allah ke Baitul Izzah, ke langit dunia di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga terdapat satu malam, di mana satu malam itu lebih baik dari khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Makanya kemudian dia menjadi bulan yang sangat utama. Sebagaimana di dalamnya Allah juga wajibkan untuk melaksanakan berpuasa bagi mereka yang beriman. Lalu bagaimana kalau misalkan gini, hari Jumat, ya kan, sedang berpuasa di bulan Ramadan dan dia membaca Al-Quran, membaca suratul Kahfi misalnya, kalau hari Jumat kan disunnahkan. Setelah itu dia sholat sunnah duha misalnya, kemudian setelah itu dia bersedekah, maka keutamaan pahala yang akan diterima oleh orang ini sangat banyak, berlipat-lipat ganda. Nah, kemudian wa khairul a'mali as-shalawatul khamsu liwaqtiha. Sedangkan amal yang terbaik adalah melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena sholat itu adalah pintu abwabul a'mal, pintu dari segala amal yang lain. Jadi kalau sudah sholatnya itu bagus, maka ibadah-ibadah yang lainnya insya Allah juga akan ikut bagus. Namun kalau sholatnya berantakan, maka ibadah-ibadah yang lainnya itu juga rusak, banyak kurangnya nanti. Makanya
Sholat ini benar-benar kita harus menjaganya ya. Ketika sudah masuk waktunya, maka siapkan hati kita untuk segera melaksanakan sholat ini. Kemudian apa setelah beliau mengatakan seperti ini? Ternyata famata Ibnu Abbas fi dzalikal yaum. Famada ala dzalika thalathatu ayyamin fabalaga Aliyan radhiyallahu anhu. Ternyata beliau wafat di hari itu juga, yaitu pada hari Jumat maksudnya. Jadi ketika beliau, hari apa yang terbaik? Hari Jumat. Ternyata selang beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian atau beberapa bulan ala kulli hal, ternyata beliau wafat di hari Jumat. Wafat di hari Jumat. Kemudian famada ala dzalika thalathatu ayyam. Kemudian berlalulah atas hal itu selama 3 hari. Fabalaga Aliyan radhiyallahu anhu. Kemudian kabar ini sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu su'ila an dzalik. Bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal itu. Tiga di awal ada pertanyaan, hari terbaik, bulan terbaik, dan amal terbaik. Fa'ajaba bikadza. Lalu kemudian beliau menjawab dengan hal ini. Nah, itu dengan jawaban yang telah disebutkan ya. Faqala Aliun radhiyallahu anhu. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, "Law su'ila al-ulama wal hukama wal fuqaha min al-masyriqi ila al-maghribi." Seandainya para ulama, para hukama, para fuqaha ditanya, ya kan, minal masyriqi ilal maghrib, dari timur ke barat, dari arah timur sampai ke barat, jadi ditanyakan, la ajabu, maka mereka akan menjawab bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas, sesuai atau sama dengan jawabannya Ibnu Abbas. Kalau ditanya hari terbaik apa? Hari Jumat. Bulan terbaik apa? Ramadan. Kemudian amal yang terbaik apa? Sholat tepat pada waktunya. Illa anni aqul, hanya saja aku jawabannya beda, kata Sayyidina Ali. Jadi ketika ditanyakan, semua orang-orang mesti akan menjawab begitu. Tapi kalau aku berbeda, katanya Ali karramallahu wajha. Beliau mengatakan apa? Illa anni aqul, hanya saja aku menjawab, inna khairal a'mali ma yakbalullahu ta'ala minka. Amal terbaik itu, ya, amal terbaik itu adalah amal yang Allah terima. Adalah amal yang diterima dari amalan kita. Apapun itu, apakah itu sholat, apakah itu puasa, atau sedekah kita, atau bacaan Quran kita. Yang penting, amal sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu adalah amal yang terbaik. Karena bisa saja orang melaksanakan sholat, namun sholatnya tidak diterima. Karena dia mungkin rukunnya kurang misalnya, syaratnya kurang, atau dia melaksanakan karena orang lain, disebutnya dengan riya. Dia melakukannya hanya karena menginginkan sesuatu, kan begitu, maka Allah nanti tidak menerimanya. Dan itu ketika tidak diterima, apakah amal baik? Tidak yang terbaik. Yang terbaik amalan kita adalah ketika amalan kita diterima Allah. Baik itu sholat, puasa, zakat, sedekah kita, yang penting diterima oleh Allah, berarti itu yang terbaik. Ini jawabannya Sayyidina Ali. Berbeda dengan jawaban apa yang dijawab oleh Ibnu Abbas. 6. Wa khairu syuhuri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Sedangkan bulan yang terbaik adalah bulan di mana kamu bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Nah, itu baru bulan yang terbaik. Di bulan itu berarti kamu adalah orang yang terbaik. Bulan itu akan menjadi bulan yang terbaik bagi kamu karena kamu telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia itu menyesal dalam hatinya terhadap
kesalahan atau maksiat yang pernah dia lakukan. Mungkin dia lalu kemudian beristighfar dengan lisannya. Jadi dia di hatinya juga mengakui kesalahan, lisannya itu juga beristighfar. Lalu kemudian badannya melakukan tindakan. Jadi bukan hanya istighfar, langsung setelah itu laksanakan amal soleh dengan anggota badannya itu. Nah, kemudian wa khairul ayyam, sedangkan hari yang terbaik kata beliau ini, ma takhruju fihi minad dunya ilallah, yaitu adalah hari di mana kamu keluar dari hari itu minad dunya, dari dunia, ilallah, kepada Allah. Jadi hari yang terbaik adalah di mana kamu meninggal dunia, yang kemudian nanti akan menghadap kepada Allah. Itu adalah hari yang terbaik. Mu'minan billah, dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi jawabannya beliau beda dengan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas pertanyaannya hari apa yang terbaik? Jumat. Bulan apa yang terbaik? Ramadan. Amal apa yang terbaik? Salat. Sayyidina Ali mengatakan amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah. Kalau nggak diterima ibadah apapun itu ya berarti nggak jadi yang terbaik. Jadi yang diterima adalah yang terbaik. Kemudian bulan yang paling baik, ya bulan yang terbaik adalah bulan di mana engkau bertobat di dalamnya. Sementara hari yang terbaik adalah hari di mana engkau mati di dalamnya, bertemu kepada Allah dalam keadaan beriman. Itu adalah hari yang terbaik. Nah, waqala sya'ya. Itu enggak ada ya syairannya ya. Berarti langsung ke matan. Jadi kita membaca matannya, Mas. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'un. Maqalah yang ke-41. Qila, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba itu ingin dijadikan orang baik oleh Allah, apa? Faqahahu fid din, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada orang itu, ya, bahwa orang itu akan memahami agama. Gitu ya. Jadi Allah akan menjadikan orang tersebut faqih di dalam urusan agama. Allah akan menjadikan orang tersebut paham dalam urusan agama. Oleh karenanya, orang yang berusaha memahami agama dengan cara belajar seperti itu, maka orang tersebut berarti dikehendaki baik oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kalau di sini redaksinya idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fid-din. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Wa zahadahu fid dunya, dan Allah akan menjadikan zuhud dalam dunianya. Orang tersebut Allah jadikan sebagai orang yang zuhud. Orang yang menggunakan harta sesuai dengan keperluannya saja, tidak berlebih, tidak mewah-mewahan. Jadi menggunakan seperlunya saja. Wa basarahu bi'uyubi nafsihi, dan Allah akan memperlihatkan aib dirinya sendiri. Jadi dia sibuk mengkoreksi dirinya sendiri dan tidak mengoreksi orang lain. Maksudnya kesalahannya dirinya itu dia selalu introspeksi diri. Walaupun berdakwah tetap harus dilakukan. Nah, kemudian wal maqalatu tsaniyatu wal arba'un, maqalah yang ke-42, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Hubbiba ilayya, aku telah dibuat cinta dari dunia kalian oleh 3 hal. Jadi intinya aku mencintai 3 hal dari dunia kalian. Jadi ada 3 hal, man. Rasulullah itu menyukainya dari golongan dunia. Yang pertama, at-tibu, wewangian, parfum. Ya, parfum. Rasulullah sangat suka. Walaupun Rasulullah itu sudah tidak menggunakan parfum, itu sudah wangi, tapi Rasulullah tetap suka kepada parfum.
Jadi kalau ada sahabatnya yang pakai parfum itu Rasulullah suka. Menggunakan wangi-wangian itu suka sekali. Bulan puasa boleh. Kenapa? Bulan puasa boleh kayak gitu. Bulan puasa ya lain kalau bulan puasa. Tapi secara umum ya Rasulullah itu sangat suka kepada wangian. Kalau bulan puasa dianjurkan nggak usah aja dulu. Malamnya saja kan bisa kalau malamnya. Karena ketika bulan puasa kita dianjurkan untuk benar-benar apa ya, tidak enak-enakan dengan wangian, wangi-wangi segala macam. Kemudian tidak enak-enakan juga dengan mendengar sesuatu yang mubah kayak gitu. Makanya dengar musik apa segala macam itu ya nggak usah dilakukan kalau pas puasa, apalagi bulan bulan puasa yaitu Ramadan. Jadi Rasulullah pertama suka wewangian, parfum kalau kita bilangnya. Yang kedua an-nisa'u, beliau menyukai perempuan. Ya iyalah, berarti normal. Seperti itu ya. Jadi kalau ada orang laki-laki menyukai perempuan, itu normal apa enggak? Normal. Kalau ada laki-laki menyukai laki-laki, normal? Tidak normal. Tentunya dengan kesukaan yang seperti halnya seharusnya diberikan kepada lawan jenis. Kok ternyata dia berikan kepada lelaki, ya itu nggak boleh. Jadi wajar saja. Sehingga kalau Rasulullah saja mencintai perempuan, lalu bagaimana dengan kita? Artinya beliau itu memperlakukan perempuan dengan mulia. Dengan mulia. Beliau nikahi ya istri-istrinya. Beliau kan istrinya banyak sampai 9. Kalau di total semuanya ada 11. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu kan. Yang kedua adalah Rasulullah menyukai wanita. Nah, adalah hal yang wajar ya. Sehingga kalau sudah menyukai wanita berarti akan memuliakannya. Tidak akan dibuat permainan, ya kan? Namanya saja sudah dicintai, tidak akan dibuat permainan. Benar-benar diurus, benar-benar diperhatikan. Dan kemudian yang ketiga, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikanlah pelipur laraku, yaitu pandangan mataku, fis sholati, di dalam sholat. Jadi Rasulullah kalau lagi ingin dihibur, maka hiburannya sholat, mas. Jadi ada 3. Pertama adalah wangian, wanita, dan senang sholat. Kesukaan Rasulullah di dalam dunia ini. Gitu ya. Nah, kemudian wa kana ma'ahu ashabuhu julusan, dan Rasulullah ternyata sedang beberapa sahabat yang lain. Rasulullah sedang berada dengan sahabat yang lain dalam keadaan duduk-duduk bersama. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau tadi kan Rasulullah mengatakan saya menyukai dari dunia kalian itu 3 hal. Wewangian, wanita, dan senang sholat. Yaitu ketika Rasulullah sedih atau segala macam, itu hiburannya adalah sholat. Kemudian Abu Bakar juga mengatakan, faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Abu Bakar, shadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menambahi juga, wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun, dan aku menyukai dari dunia ini 3 hal. Jadi beliau juga 3 hal yang beliau suka di dalam dunia ini. Yang pertama apa? An-nadharu ila wajhi Rasulillah, melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama yang paling disukai oleh Abu Bakar ya adalah memandang Rasulullah. Jadi benar-benar mempunyai wajah yang rupawan Rasulullah ini, dan orang yang melihatnya ketika hatinya sudah dipenuhi dengan keimanan itu akan merasa tergerak berbuat amal-amal kebajikan dan akan selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak punya apa-apa, adalah orang yang banyak kesalahannya kepada Allah Ta'ala. Perasaannya mesti seperti itu. Jadi ketika melihat Rasulullah
Itu selain memang Rasulullah punya wajah yang sangat rupawan, mesti akan mengingatkan pada akhirat. Nah, kemudian yang kedua, infaku mali ala Rasulillah. Yang kedua, menyedekahkan, bukan menyedekahkan, menginfakkan hartaku kepada Rasulullah untuk tujuan perjuangan Islam. Gitu ya. Jadi Abu Bakar memang suka, makanya pernah beliau menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah di dalam rangka membantu dakwah Islam ini. Seluruh hartanya dikasihkan. Yang ketiga adalah wa antakuna ibnati tahta Rasulillah. Ya. Dan saya juga menyukai, senang bahwa anakku telah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antakuna hendaknya akan menjadi ibnati, anakku, anak perempuanku tahta Rasulullah, di bawah perlindungan Rasulullah, maksudnya akan menjadi istrinya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan 3 hal yang aku suka, Abu Bakar langsung mengatakan 3 hal juga. Cuman berbeda. Yang pertama memandang Rasulullah, dan kemudian infak hartanya kepada Rasulullah, dan menikahkan anaknya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kemudian Umar mendengar juga karena memang lagi duduk-duduk dengan sahabat yang lain. Faqala Umar radhiyallahu anhu, shadaqta ya Abu Bakar. Benar engkau wahai Abu Bakar, kata Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun, dan aku menyukai 3 hal juga dari dunia ini. Apa yang pertama? Al-amru bil ma'ruf. Amar ma'ruf. Jadi Umar sukanya menyuruh orang untuk kebaikan, mengajak orang dalam hal-hal yang baik, dengan tidak melupakan dirinya juga melakukan amal baik. Karena kalau hanya sekedar menyuruh saja, kemudian dirinya tidak melakukan, nah itu kan masuk dalam ancaman. Jadi dia ngajak orang lain untuk buat baik, ternyata dia melakukan, tidak melakukan. Atau mencegah orang lain dari perbuatan maksiat, ternyata dia melakukan maksiat. Kemudian wanahyu anil mungkari, dan nahi mungkar. Karena pasangan memang ya, kalau sudah amar ma'ruf, maka pasangannya ya nahi mungkar. Jadi beliau sangat keras dalam mencegah kemungkaran, sangat tegas di dalam mencegah kemungkaran. Kemungkaran apapun itu, ketika di sana ada Umar, maka kemungkaran itu tidak akan dibiarkan. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wasaubul khalaku, dan baju yang sudah lusuh. Ya, bajunya sudah lusuh, bajunya sudah biasa dipakai kayak gitu. Jadi beliau tidak suka kemewahan, yang bajunya bagus-bagus, yang bajunya mahal-mahal, tidak. Jadi beliau menyukai atsaubul khalaq. Tsaubul khalaq itu atsaub yang sudah albali, baju yang sudah lusuh. Makanya bahkan dalam beberapa riwayat itu kan Sayyidina Umar bajunya sudah ada beberapa tempelan ketika beliau jadi khalifah. Jadi di saat Rasulullah masih ada pun beliau mengatakan salah satunya saya, yang ketiga adalah menyukai baju yang lusuh, yang biasa saja bajunya itu. Nah, lah kemudian di sana juga ada Utsman. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shadaqta ya Umar, engkau benar wahai Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalath, dan aku menyukai dari dunia ini 3 hal. Apa? Yang pertama isba'ul ji'an, mengenyangkan perut orang-orang yang lapar. Jadi sedekah. Karena memang kalau Sayyidina Utsman ini adalah termasuk saudagar yang kaya. Walaupun tidak sekaya Abdurrahman bin Auf dalam masalah kehartaannya. Namun beliau itu saudagar yang kaya sekali. Terbukti ketika kaum muslimin ketika akan berperang ya, di mana mereka itu sangat kehausan di saat perang Badar atau perang Uhud. Jadi beliau membeli sumur malah untuk diwakafkan kepada kaum muslimin. Dan juga kebunnya sampai sekarang pun masih ada.
dan dibuatkan rekening di Arab sana atas nama Uthman bin Affan. Rekeningnya sampai sekarang masih ada. Dan ini terus dibagi-bagikan kepada orang yang berhak. Infaknya beliau ini, tanah wakafnya apalagi itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Nah, luar biasa ya, isba'ul ji'an, memberikan makan, yaitu mengenyangkan orang-orang yang lapar. Kemudian wa kiswatul uryan, dan memberi baju orang yang tidak punya baju. Atau dia ketika beliau melihat orang lain ini bajunya kok ini terus ya, maka beliau ganti, dibelikan yang baru dikasihkan kepada orang tersebut. Nah, wa tilawatul Quran, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Jadi 3 hal ini yang paling aku sukai dari dunia ini. Membaca Al-Quran. Diriwayatkan Sayyidina Uthman ini pernah membaca Al-Quran dalam 1 rakaat dari awal sampai akhir. Dalam 1 rakaat salatnya beliau pernah membaca Al-Qurannya, surat setelah Al-Fatihah itu dari Al-Fatihah, dari Alif-Lam sampai An-Nas. Ya kan? Dalam 1 rakaat. Kemudian selanjutnya faqala Aliun radhiyallahu anhu. Kemudian Ali yang ada di sana juga mendengar ucapan dari Abu Bakar, Umar dan Uthman. Lalu beliau mengatakan juga, shadaqta ya Uthman. Kamu benar wahai Uthman. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalath. Dan aku mencintai 3 hal dari dunia ini. Apa katanya? Yang pertama, al-khidmatu lidhaif, yaitu berkhidmah, melayani bidhaif, kepada tamu. Jadi kalau ada tamu, beliau hormati dengan sebenar-benarnya hormat. Beliau jamu dengan jamuan yang luar biasa. Tentunya sesuai dengan kemampuan beliau. Nah, jadi kalau ada tamu, beliau muliakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaumu fis saif, dan berpuasa di panas yang sangat terik. Jadi beliau tambah panas ya. Di Arab saja kan memang sudah panas ya. Tambah panas, justru beliau lebih suka untuk kemudian berpuasa. Entah itu puasa sunnah ya, ataupun puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Kalau ternyata di situ adalah panas, beliau justru lebih suka daripada puasa dingin-dingin gitu. Beda dengan kita ya, tambah panas tambah pusing gitu ya. Tambah dingin lumayan meredakan. Nah, kemudian wadharbu bisaif, dan berperang dengan menggunakan pedang. Jadi memang 3 hal masing-masing tapi berbeda. Rasulullah kesukaannya ini, Sayyidina Abu Bakar ini, Umar dan Sayyidina Ali. Itu berbeda semuanya. Tapi walaupun berbeda, semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan, semuanya mendatangkan pahala. Nah, fabainama hum kadzalik, ketika mereka saling mengemukakan 3 pendapat mereka masing-masing, ya waqala Jibril, lalu kemudian Jibril berkata, arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatakum. Allah mengirimku ketika Allah mendengar pembicaraan kalian. Jibril coba datangi itu Rasulullah dan sahabatnya. Mereka sekarang sedang berbicara. Mereka sekarang sedang mengemukakan pendapatnya masing-masing, kesukaannya masing-masing. Wa amaraka ya Rasulullah antas alani amma uhibbu in kuntu min ahli dunya. Dan Allah menyuruhmu wahai Nabi untuk bertanya kepada aku tentang apa yang aku sukai seandainya aku termasuk penduduk dunia. Ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk datang kemari, dan Allah menyuruh kepada Anda untuk bertanya kepada saya tentang hal-hal yang aku sukai seandainya saya termasuk penduduk dunia.
Faqala, lalu Rasulullah bersabda, "Ma tuhibbu in kunta min ahli dunya?" Apa yang akan kamu sukai seandainya kamu termasuk penduduk dunia, penduduk bumi? Apa wahai Jibril? Lalu kemudian beliau menjawab tiga hal juga yang kemudian beliau sukai. Apa katanya? Irsyadul dhallina. Yang pertama adalah memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Makanya orang-orang yang tersesat dari saudara kita misalnya, maka kita berusaha untuk mengembalikan lagi kepada jalan yang benar. Orang yang tidak mengetahui tentang hukum Islam, tentang hukum-hukum Allah, tidak memahami tentang hal itu, maka kita harus memberikan irsyad, memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi ini yang pertama, yang paling disuka oleh Jibril seandainya dia termasuk penduduk dunia, penduduk bumi. Seandainya dia manusia, dia tiap harinya nanti akan selalu mencari orang yang tersesat, lalu kemudian diarahkan, dijalankan kepada jalan yang benar. Nah, kemudian yang kedua, wa mu'anasatul ghurabai al-qanitin. Dan dia bersenang-senang, yaitu mu'anasah, mempunyai sifat yang apa? Senang hati kayak gitu, senang intinya. Dengan siapa? Dengan orang yang terasing. Al-ghuraba, orang yang terasing, al-qanitin, yang tapi ahli ibadah. Jadi seandainya Jibril jadi orang, jadi manusia, dia akan selalu mendekat kepada orang yang terasing, yang dianggap oleh orang lain terasing, ghuraba. Namun dia ahli Quran misalnya, ahli ibadah misalnya. Nah, Jibril suka sama orang seperti itu. Seandainya dia adalah manusia, maka dia akan selalu bermuanasah. Dia mengambil ilmu, muanasah itu mendekatkan, dekat gitu kan. Jadi ada ulama, dia datang ke ulama tersebut, muanasah, mengambil ilmunya, mengambil faedah dari ulama tersebut. Nah, jadi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang dianggap asing karena penampilannya sesuai dengan Islam, karena tingkah lakunya sesuai dengan hukum Allah. Nah, Jibril suka sama orang itu. Beda dengan sekarang kan, orang yang justru dekat kepada Allah, yang akan menjadikan hidupnya penuh dengan tuntunan syariat, tuntunan Islam, dianggap sebagai orang asing. Ya kan? Dituduh sebagai orang yang terindikasi teroris lah. Orang ini, orang itu. Jadi maksudnya orang asing bukan kemudian benar-benar dimarginalkan lalu kemudian diusir. Bukan. Jadi dia dipandang sebelah mata oleh manusia. Padahal dia sudah berkontribusi di desa itu misalnya. Nyumbang ini, nyumbang itu. Memberikan pencerahan ini, pencerahan itu. Tapi karena tidak sesuai dengan adat mereka, akhirnya apa? Tidak dianggap sama sekali. Nah, ini termasuk hal-hal pengasingan juga sebenarnya. Nah, kemudian wa muawanatu ahlil iyalil mu'sirin, dan akan membantu penduduk desa yang dia miskin, sulit mendapatkan harta. Itu seandainya Jibril jadi manusia, tiap hari akan ngelakuin ini. Nyari ulama, memberi petunjuk pada orang yang tidak tahu, orang-orang yang tersesat, dan membantu orang al-fuqara wal masakin. Orang-orang miskin, orang fakir itu mesti akan dibantu. Nah, waqala Jibril. Kemudian Jibril berkata, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu min abidihi thalathu khisal. Dan kemudian sekarang Allah menyukai 3 hal dari hambanya ini. Dari hamba-hamba Allah itu masing-masing disukai 3 hal ini oleh Allah. Apa? Yang pertama adalah badlul istita'ah. Mengerahkan kemampuan untuk bertaat kepada Allah. Ya, jadi dia misalkan ya, kalau kita contohkan saja, dia sudah ngantuk sekali ya. Namun kewajiban sholat isya
datang. Adzan berkumandang. Ini sudah tidak kuat, ngantuk sekali. Hanya saja karena dia prioritaskan kewajiban melaksanakan perintah Allah, maka rasa kantuk ini dia halau semampu mungkin. Dengan berwudu misalnya, ya kan? Dengan lari-lari kecil misalnya. Yang penting bagaimana rasa kantuk ini hilang sehingga melaksanakan sholat isya dalam keadaan semangat. Dengan mandi misalnya. Jadi dia kerahkan kemampuan dengan sangat luar biasa untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau contoh sekarang berpuasa, ya kan? Ini panas sekali. Kan beberapa hari ini sudah panas sekali ya. Tapi walaupun di dalam kalau di Malang ini tetap dingin gitu. Tapi panas memang. Haus luar biasa. Ini seakan-akan kering sama sekali. Cuman karena memang perintah Allah itu di atas segalanya, ketaatan kepada Allah itu tidak bisa ditawar. Ya walaupun haus seperti apa, tetap dia nunggu sampai maghrib. Itu sudah nggak kuat sama sekali, nunggu sampai maghrib tetap. Berarti orang seperti ini itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tingkatan pertama, yaitu badlut ta'ati, mengerahkan kemampuan untuk taat kepada Allah taala. Ini kan luar biasa sekali. Jadi walaupun ada tekanan, ya, misalkan ada seorang pengemban dakwah, ada tekanan baik dari masyarakat secara umum yang tidak suka terhadap perjuangan dakwah ini, kemudian misalkan atau dari ada oknum-oknum aparat tertentu yang selalu menggiring dan bahkan menegasikan setiap apa yang kita ucapkan, membuat citra negatif kepada pejuang-pejuang Islam, ya kan? Atau media yang juga selalu memojokkan seperti ini. Jadi dia tertekan sebenarnya secara kejiwaan. Ya masyarakat menolak, aparat kemudian misalkan mengkriminalisasi, media juga memberitakan yang buruk-buruk, bahkan yang baik pun bisa jadi buruk. Nah, ini tekanan yang luar biasa. Tapi karena perjuangan ini tidak boleh berhenti karena adanya tekanan. Sebagaimana Rasulullah dahulu berdakwah, walaupun dilempar segala macam, Rasulullah apakah berhenti? Tidak, beliau lempar luka semuanya, bahkan sandalnya itu tercelupkan dengan darah beliau. Ya, sandalnya itu sudah tercelupkan dengan darahnya, darah di mana-mana, kemana-mana sudah darah itu. Tapi Rasulullah tidak berhenti. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala itu di atas segalanya. Seperti ini. Jadi orang seperti ini benar-benar luar biasa ya. Makanya jadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wal buka'u 'indan nadama adalah menangis ketika dia menyesal akan dosa-dosanya. Akan maksiat-maksiatnya, berbuat maksiat ya, karena manusia itu bukanlah manusia suci. Manusia itu bukanlah rasul ya, kecuali rasul memang tidak berbuat maksiat. Manusia umumnya itu enggak ada yang kemudian sempurna. Ya kan? Antum enggak pernah buat maksiat dari awal dulu? Enggak pernah. Belum tahu. Oke, lain belum. Manusia itu tetap akan berbuat salah, berbuat dosa. Apa katanya Allah? Seandainya penduduk dunia ini semuanya beriman, Allah hancurkan. Ganti oleh Allah apa? Ada yang beriman, ada yang berbuat maksiat. Kenapa? Agar yang kemudian berbuat maksiat itu bertobat kepada Allah. Nah, orang yang terlanjur berbuat maksiat bukan didasari atas kesombongan sebagaimana pembahasan di awal, akan tapi dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Karena manusiawi sekali. Lalu kemudian dia ada rasa penyesalan dan berdoa kepada Allah minta ampun dengan menangis. Nah, orang seperti ini adalah tingkatan kedua orang yang paling dicintai oleh Allah. Jadi dia berbuat maksiat, salah memang, ngaku kepada Allah. Akhirnya Allah ampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'indal faqati, dan bersabar ketika hartanya sedikit. Ketika dia membutuhkan
misalkan uang, membutuhkan barang tertentu, namun ternyata kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak tercapai kebutuhan, bukan keinginan ya. Kalau keinginan ya lain, ada kebutuhan, ada keinginan. Nah, jadi kebutuhannya nggak terpenuhi. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ternyata bersabar. Oh, ini memang sudah ketentuan saya. Allah sedang menguji saya ini. Apakah kemudian saya itu sabar atau tidak? Kalau tidak sabar, maka dia akan mengambil jalan pintas. Bisa dengan mencuri, berarti nggak sabar. Bisa dengan membegal misalnya. Atau yang lain, maksiat-maksiat yang lainnya. Paham ya? Jadi 3 hal ini. Yang pertama, kita ulang lagi adalah mengerahkan kemampuan dengan sungguh-sungguh untuk bertaat. Jadi kemampuan kita kerahkan sungguh-sungguh untuk taat pada Allah. Kemudian yang kedua, menangis ketika kita menyesal atas perbuatan maksiat kita. Dan yang ketiga adalah sabar ketika hartanya sedikit, kebutuhan kita kurang, itu sabar saja. Nah, kemudian yang maqalah 43, al maqalatul tsalitsatu wal arba'un. Maqalah yang ke-43, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, man ya'tasama bi aqlihi dhalla, barang siapa yang berpegang teguh dengan akalnya, dhalla, maka dia akan tersesat. Paham ya? Cuman kalau kita lihat makalah di awal juga disebutkan barang siapa yang man ja'ala aqlahu tuba liman ja'ala aqlahu amiran. Di awal di makalah di sini apa? Beruntunglah orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Jadi kalau ingin berbuat, akal didahulukan daripada hawa nafsunya. Ya kan? Lah di sini disebutkan dari sebagian ahli hikmah, man ya'tasama bi aqlihi dhalla, barang siapa yang berpegang teguh dengan akalnya, dia akan tersesat. Nah, kan bertentangan ini. Di awal mengatakan barang siapa yang menjadikan akalnya itu sebagai pemimpin, dia akan beruntung. Di sini barang siapa yang berpegang teguh kepada akalnya, dhalla, dia akan tersesat. Nah, ini gimana ini? Nah, jadi begini. Di awal disebutkan di sana amiron, pemimpin. Namanya pemimpin, dia akan memijak pada satu hal. Dia memimpin akan berpijak pada Al-Quran, pada Al-Hadits. Jadi tidak kemudian sesuai dengan keinginannya. Tapi berbeda dengan orang yang i'tasama bi aklihi. I'tasama itu berpegang teguh tanpa ada pijakan Al-Quran dan Hadits, tanpa ada pijakan tuntunan Islam. Lah, orang yang seperti ini tidak menjadikan akalnya sebagai pemimpinnya, akan tapi menjadikan akalnya sebagai pegangan teguh. Jadi seharusnya pegangan yang teguh itu kan Al-Quran. I'tisam bil Quran. Jadi berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis. Nah, ini enggak. Berpegang teguh dengan apa itu tadi, dengan akalnya. Bersandarkan kepada akalnya, tidak menjadikan akalnya sebagai pemimpin, melainkan akalnya itu sendiri yang langsung dijadikan pijakan. Nah, jelas jika ini dilakukan, ya dia akan tersesat, tidak akan mendapatkan petunjuk. Wa man istaghna bimalihi qalla, barang siapa yang istagna, yang cukup bimalihi dengan hartanya, qalla, maka sesungguhnya sedikit. Jadi dia sandarannya ya, hanya kepada harta. Ya, merasa hidupnya itu ada karena harta itu sendiri. Maka dia ya apa namanya? Ya kurang. Orang seperti itu akan terus merasa kurang. Beda dengan orang yang istaghna billah. Jadi orang yang istaghna billah merasa cukup hanya dengan Allah, maka dia sesungguhnya lah orang yang kaya, yang akan Allah beri kekayaan. Wa man azza bi makhluqin dhalla, dan barang siapa bangga dengan makhluk, ya bangga dengan makhluk, dhalla, maka dia akan terhina. Ya, dia misalkan mempunyai properti yang banyak, bangga dengan itu,
karena itu termasuk makhluk juga ya. Bangga dengan kendaraannya. Kalau dulu hewan onta misalnya yang bagus atau kuda yang bagus, ya, bangga dengan makhluk itu adalah dia menjadi orang yang terhina. Atau termasuk juga bangga dengan dirinya sendiri, ya, maka dia akan terhina. Atau dia bangga dengan apa? Dengan junjungannya, dengan pemimpinnya. Jadi pemimpinnya itu yang selalu dihebat-hebatkan, ya kan? Pokoknya ini yang lainnya apa itu pemimpin saya itu, yang lainnya ini. Jadi dia bangga dengan makhluk lain, dengan orang lain, maka sesungguhnya dia terhina. Jadi pemimpinnya itu mau salah atau tidak, yang penting dibela. Karena dialah pemimpin yang sesungguhnya. Dibilang dia seperti Umar, dia seperti Utsman, dia kecerdasannya seperti Ali katanya. Dibela-bela mati-matian seperti itu. Jadi bangga dengan makhluk, dengan orang lain, maka sebenarnya itu adalah suatu kehinaan. Apalagi memang orang yang dibanggakan itu adalah orang yang tidak berpegang teguh pada agama, pada Islam secara khusus. Nah, orang yang seperti ini dia itu akan terhina. Nah, wal maqalatur rabi'atu wal arba'un, maqalah yang ke-44. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Thalathu khusalin al-haya'u minallahi ta'ala wal hubbu fillah wal unsu billah. Ada 3 hal. Nah ini, thamratul ma'rifati thalathu khusalin. Buah dari ma'rifat. Jadi ketika kita kenal kepada Allah, ma'rifat, mempunyai pengenalan yang dekat kepada Allah, itu nanti ada buahnya. Apa buahnya? Ada 3 hal. Yang pertama, al-haya'u minallahi ta'ala. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan juga al-haya'u al-imanu kullu. Haya itu, rasa malu itu adalah iman yang seluruhnya. Jadi harus mempunyai sifat malu. Malu kalau kemudian meninggalkan perintah Allah. Malu jika kemudian melaksanakan larangan Allah, melakukan larangan Allah. Allah larang berbuat maksiat, kok ternyata berbuat maksiat. Nah, itu harus mempunyai sifat malu. Sehingga ketika sifat ini didahulukan, dia akan menjaga dirinya. Jadi bukan malu-malu seperti yang kita pahami ya. Jadi di sini malu kalau kemudian tidak melaksanakan sholat. Malu kalau kemudian melakukan perbuatan maksiat. Nah, ketika ini sudah dimiliki oleh seseorang, berarti dia telah mempunyai salah satu ciri-ciri buah dari kenalnya dia kepada Allah, ma'rifat. Itu yang pertama. Yang kedua, wal hubbu fillahi, dan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mencintai seseorang harus karena Allah. Malah kalau kemudian membenci, ya membenci karena Allah. Kita membenci orang-orang yang menghina Rasulullah, ya, mulai dari orang-orang barat itu, ya memang karena Allah. Allah memerintahkan seperti itu. Jangan kemudian melakukan perbuatan yang senang dengan mereka, merasa senang dengan mereka, merasa suka kepada mereka, yang jelas-jelas mereka telah menghina Islam. Nah, itu kan nggak boleh. Kita harus memusuhi memang, karena memang ada tuntunan agama, yaitu memusuhi orang yang menghina kepada Islam. Bahkan seandainya mereka itu menghina, itu kan bisa diperangi sebenarnya. Cuman kalau kita kan tidak memungkinkan, perang sendiri kan mati duluan mas. Tidak memungkinkan karena tidak ada komando umum. Ya, kita tidak boleh mempunyai sifat suka kepada mereka. Minimal kita ya mendoakanlah agar mereka mendapatkan hidayah cahaya Islam sehingga mereka bertobat. Atau kalau tidak begitu, ya sekalian Allah mengazab mereka karena mereka telah menghina Islam. Jadi semuanya harus didasarkan karena Allah.
Mencintai sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wal unsu billahi, dan senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempunyai kedekatan yang sangat dekat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah itu. Nah, itu akhirnya itu yang disebut dengan thamratul ma'rifah. Jadi orang-orang yang arif billah itu ibadahnya kuat, zikirnya itu sangat kuat. Setelah subuh dia tidak akan beranjak dari tempat duduknya kecuali matahari itu yang kemudian menyengat kulitnya. Jadi ketika matahari terbit baru dia pindah ya ke rumahnya dan sebagainya. Wal maqala al-khamisah wal arba'un, maqala yang ke-45. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, al mahabbatu asasul ma'rifati, mencintai Allah Subhanahu wa taala, asasul ma'rifah, itu adalah pondasi ma'rifah. Jadi ma'rifah itu kan istilah sendiri sebenarnya, itu adalah kenalnya hati kepada Allah, mengenali sifat-sifat Allah, mengenali zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbah itu adalah asasul ma'rifah. Mahabbah yang tinggi kepada Allah itu adalah asasul ma'rifah. Kemudian wal iffatu alamatul yakin. Sedangkan iffah, harga diri, menjaga dirinya dari perbuatan yang misalkan minta-minta kepada makhluk, ya, minta-minta kepada orang dan sebagainya, itu tidak melakukan. Itu iffah adalah alamatul yaqin, tanda keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah zat yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, sehingga dia menjaga diri daripada meminta-minta itu tadi. Dia tidak meminta-minta. Berarti orang tersebut adalah mempunyai salah satu tanda keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wara'sul yakini at-taqwa waridha bi taqdirillah. Sedangkan pokok keyakinan orang tersebut dikatakan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa, ketika dia bertakwa. Makanya pokok keyakinan adalah at-taqwa. Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Nah, ketika orang selalu berusaha berbuat seperti ini, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya semampu mungkin, berarti dia sudah mempunyai modal, mempunyai pokok keyakinan. Ya, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah yang mengatur segalanya, memberi kita rizki dan segala hal yang lainnya. Dan juga waridha bi taqdirillah, dan juga ridha terhadap ketentuan apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi dia ridha, menerima apa adanya. Lah, orang seperti ini berarti dia mempunyai sifat keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita sudah kita terima saja. Antum kan lebaran nggak pulang, ya itu sudah takdirnya itu. Ya sudah, terima aja gitu kan. Terima saja. Ya sudah, ketentuan. Kalau kita memang udah nggak bisa pulang, ya sudah, mau memaksa seperti apa? Nah, ketentuannya memang seperti. Baik, kita insya Allah lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.